Seorang lelaki telah bersiap melakukan aktivitas. Ketika keluar dari pintu rumah kecil, sebuah bambu panjang telah menunggu untuk dipanggul. Terlihat sedikit sulit. Bambu ditarik dengan kedua tangan. Tangan kekar, namun sebenarnya rapuh. Tangan itu berbeda dari orang pada umumnya. Ya, kedua tangan itu tidak dapat lagi diluruskan. Sebuah kecelakaan membuat kedua tangannya berbeda. Dengan satu tangan, bambu dibawa, dan mulailah langkah-langkah menyusuri jalan-jalan kecil di perkampungan. Tak banyak orang menyapa, hanya desir angin, ranting dan dedaunan, juga panas matahari mengiringi tangan kekar dengan bambu yang tergenggam. Sampai di sebuah tempat dengan pohon kelapa, langkah-langkah terhenti. Ujung bambu mulai disematkan dengan pisau atau arit. Setelah itu, bambu panjang mulai didirikan. Tidak mudah membuat bambu menjadi tegak, apalagi bambu yang dibawa panjang dan berat. Selain kedua tangan memiliki kekurangan. Siang, Pak. Lagi ngapain? Belara. 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 Belara itu apa, Pak? Sosok seseorang yang telah menerima kami adalah seorang lelaki yang sangat bekerja keras. Apa caranya, Pak? Sehari-hari bekerja sebagai seorang pembuat sapu lidi bunga. Walaupun memiliki kekurangan, tetapi selalu menjalani hari-hari dengan semangat. Rambutnya mulai putih, menandakan usianya sudah tidak muda lagi. Belum lagi kerutan di wajah dan tubuhnya, menampakkan otot-otot sang pekerja keras. Waduh, Pak. Gimana, Pak, caranya? Waduh, Pak. Aduh. Pelan-pelan ya, Pak ya. Saya kok jadi ngeri gitu lihat Bapak. Yang mana, Pak, yang mau diambil? Oh, yang itu. Sugiono 50 dari kayu. Ya kayu bongkok, kayu manggar, kayu mancung itu. Kadang jam 6, kadang jam 7 itu bisa tempat yang sana nih. Wawan di sana. Wawan. Kalau pulang kadang jam 10, kadang jam 9, apa sih? Pak, saya bantu. Mulai pagi hari, biasanya Pak Sugiono telah melakukan aktivitas mencari daun-daun kelapa untuk dijadikan sapu lidi.
Tidak hanya di sekitar rumah, seringkali Pak Sugiono harus menuju kebun yang bukan miliknya. Padahal untuk orang seusianya sangat sulit untuk berhadapan dengan jalan yang licin atau duri-duri tajam. Terus gimana, Pak? Coba. Jangan benar. Pokoknya daratnya itu ya bahaya. Jika daratnya sudah jadi sapi satu, batu ya seteng segenter. Walaupun hampir setiap hari Pak Sugiono mencari daun-daun kelapa, tetapi sebenarnya tidak mudah baginya untuk memetik satu lonjor saja. Selain batang-batang daun kelapa cukup keras, tenaga yang tidak lagi mudah sering membuat kelelahan. Tidak itu saja, terkadang pisau yang ada di ujung bambu terlepas dan menancap di batang pohon kelapa. Cukup membutuhkan waktu untuk mendapat satu lonjor batang pohon kelapa. Beratnya bambu, terik matahari, dan serangga seringkali menggoda aktivitas Pak Sugiono. Dengan kesabaran dan ketekunan, bambu panjang tetap berada di tangan, sampai daun pohon kelapa terlepas. Dan setelah kejadian seperti ini ya, seperti kecelakaan, itu mulai libur lah, mulai perai, tak perai. Hari semakin siang, tetapi Pak Sugiono masih saja terus melakukan pekerjaannya. Tidak ada rasa lelah tampak dari raut wajah. Tidak ada keluhan keluar dari mulut. Karena dari sinilah semua harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab teriakan dari perut yang kosong setiap harinya. Kini, hanya itu yang bisa dilakukan Pak Sugiono saat usianya semakin tua. Sekarang, tidak seperti dulu, di mana setiap hari dapat terus melakukan pekerjaan tanpa mengenal waktu. Saya kan Pak sepeda motor, salib langsung 3 kali langsung jalan di tempat Pak ini langsung tabrak lari. Susah nih Pak kayaknya. Coba saya ya Pak ya, saya sendiri. Aduh. Pelan. Pelan. Berat. Aduh. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Pak Sugiono bekerja sebagai pencari daun pohon kelapa untuk dijadikan sapi lidi. Seringkali, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya seadanya.
Kalau kondok jangan mikir jangan. Kondok kok banyak Pak. Ini ditarik aja nggak bisa, Pak? Nah, wes. Aduh. Oh. Nah, gugup lah. Anu ini giliran. Ini, Pak. Pokoknya sahabat sapu ya ada orang pesan kali pulang yang pesan. Habis gini masih mau nyari lagi, Pak? Iya. Di mana? Di dekat-dekat sini aja. Iya, Pak. Ya udah, Pak, saya bantuin terus, Pak. Terus kita angkat lagi nih. Kita gotong. Iya, Pak, gimana? Ayo. Udah. Kemana ini? Ke arah mana? Wah, waduh, Bapak kuat banget. Saya bawa bambunya aja ya, Pak ya. Bambunya juga lumayan berat. Emang yang bisa dibuat sapu itu daun kelapa yang kayak gimana sih, Pak? Berarti anu dia berarti dia Dia apa kena? di sembunyi gaman belakang. Udah lama bikin sapu. Berapa tahun, Pak? Ada 1 tahun. Aduh. Beratnya. Berapa tahun, Pak? Setahun. Ya. Dulunya Bapak kerja apa? Dulu ya dari rumput itu Cari rumput ya, Pak ya? makanan sapi. Oh, buat pakan sapi. Terus kenapa, Pak? Kok nggak dilanjut? Kok sekarang jadi bikin sapu? Kecelakaan Kecelakaan? di Belawang. Kecelakaan gimana, Pak? Ketabrak atau tabrakan? Trek perahu tuh Tabrakan sama truk, Pak. lalu sama itu trek Terus gimana, Pak? berbeda. Sebantaran balapan nah. Oh, Salib nyalip pental terus kayak apa ini ini tuh satu hari lah. tabrak lari. Terus tapi Bapak nggak apa-apa? Nggak tangan. Aduh. Taruh aja, Pak. Taruh aja, Pak. Saya mau nyoba. Diapain lagi, Pak? Gini, Pak. Sampai di rumah, daun-daun dari batang pohon kelapa dibersihkan. Padahal keringat di wajah dan tubuh belum kering. Perut yang kosong pun belum lagi terisi, walau nafas tersengal. Dengan semangat, Pak Sugiono terus saja bekerja. Mulutnya yang kering dibiarkan dan tak dibasuh dengan air. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan Pak Sugiono di usianya sekarang. Hanya bekerja sesuai kemampuan, juga dengan harapan dan mimpi-mimpi.
karena pekerjaan akan terus menunggu dan ada di hari esok. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Pak Sugiono harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan sisa masa tuanya. 3.000. Kadang kalau ada orang kerjaan dengan saya 5.000. Kadang-kadang nggak pasti. Dengan kekurangannya, kini tak menghentikan semangat dan kegigihan. Pak Sugiono terus bekerja dan terus bekerja. Kesabaran dari Pak Sugiono inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Pak, udah nih Pak. Kalau Terus habis disesretin gini diapain lagi Pak? diberi Dibersihin? lagi, Dibersihin lagi? ya, Terus habis gitu diapain lagi Pak? sapu, Hmm? yang jemur, Dijemur? ya, Kapan Pak jemurnya? langsung. Oh, Kalau sudah bersih, dibersihin dulu. lalu Kalau udah bersih baru dijemur. jemur belum. Buat apa Pak harus dijemur dulu? Membuat sapu lidi ternyata bukanlah pekerjaan mudah. Waktu yang dibutuhkan juga tidak sebentar. Setelah daun-daun dibersihkan, masih dilanjutkan dengan membersihkan batang-batang kecilnya menjadi lidi. Walaupun terlihat ringan, tapi membutuhkan kesabaran yang tinggi. Apalagi yang harus dibersihkan juga tidak sedikit. Tuh, Ayo Pak, lanjut Pak. ini yang mana? Ada orang pesan, saya buatkan. Kalau nggak ada yang langsung ya kerja cari kajunya itu. Kajunya yang sudah kering itu. Nah, udah siap jemur? Siap jemur Pak? Ya, Oke. langsung. Sebelah mana jemurnya? Pagi hingga menjelang sore, Pak Sugiono terus bekerja. Walaupun susah, tapi tetap dijalankan. Karena baginya, yang susah adalah pada saat orang sekitar tidak mempedulikan atau melupakan keberadaannya. Karena kepada mereka lah Pak Sugiono bergantung. Sehari kadang cuma dapat 1 sapu ya Pak ya? Iya, Tapi bikinnya tiap hari? yang pasti. Nggak pasti juga. Yang pasti kayunya itu. Yang pasti kayunya. Istirahat dulu ya Pak, di dalam Pak. Capek. Pak, terima kasih banget Bapak hari ini udah ngasih pengalaman yang banyak banget buat saya. Gimana sih susahnya bikin sapu lidi? Mulai dari motongin daun kelapanya, ngangkatnya, bawa bambunya yang berat itu, bersihinnya, jemurnya, sampai jadi sapu lidi yang seperti kita pakai setiap hari. Makasih banget Pak atas pengalaman yang sudah diberikan, dan ini ada bingkisan dari Dama TV. Mohon diterima ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat kehidupan Bapak. Terima kasih, saya pamit pulang dulu Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak ya. Alhamdulillah. Halo Pak, permisi. Begitulah kisah Pak Sugiono. Sebuah kisah dari seorang tua dengan pekerjaan sebagai pembuat sapu lidi. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar kita dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha walau dengan kekurangan. Sebuah kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan
keindahannya.